Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya dilihat orang. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, ini kali pertama saya memimpin misa Rabu Abu sore, dan ternyata meludak umatnya. Karena saya biasanya kalau mimpin itu yang pagi atau Selasa sore begitu. Karena apa? Yang bisa ngomong agak cepat. Karena apa? Karena kalau pagi kan orang masih harus beraktivitas, sehingga misanya memang agak cepat. Tapi kalau bisa Rabu sore itu lumayan agak santai karena orang tidak pulang untuk bekerja. Nah, baru kali ini selama saya di sini ya, jadi ternyata meludak banget. Nah, kalau demikian saya jadi bingung harus ngomong apa. Ibu bapak, saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, kalau orang sudah ngomong soal APB, itu biasanya ngomong soal puasanya itu gimana sih Romo, orang Katolik itu biasanya pertanyaannya selalu itu saja. Baik, sudah dijelaskan pada saat hari Minggu yang lalu, hari Minggu itu aturan puasanya cukup sulit juga, yakni makan sehari sekali, gitu kan? Rumusannya sekarang gitu. Kalau dulu rumusannya adalah makan sehari kenyang sekali, gitu ya. Kenyangnya sekali, gitu ya. Tapi yang tidak kenyang bisa berkali-kali katanya, gitu ya. Itu katanya kalau yang dulu. Tapi rumusan sekarang, rumusannya jelas, strict. Karena Bapak Uskup kita adalah ahli hukum.
dia menerjemahkan dari hukum bahasa Latinnya itu ke bahasa Indonesia dengan tepat, yakni makan sekali sehari. Jelas. Dan itu sulit ternyata, apalagi di Semarang Indah ini saya merasakan sulit. Kenapa sulit? Karena dua romo yang lain itu usianya sudah 61 ke atas, sehingga batasannya mereka berdua tidak dituntut untuk puasa. Sedangkan saya masih angka 60, maka masih harus puasa. Jadi agak sulit juga. Serumah itu mereka itu bebas dari puasa, saya masih harus puasa. Jadi mereka bisa makan, saya hanya ikut doa makannya. Memang sengaja, memang ikut doa makan, lalu hanya minum saja di meja makan. Kalau ditanya oleh mereka berdua, saya mengatakan, kok gak makan? Kan puasa. Oh ya, nikmatilah. Dia mengatakan nikmatilah. Ya, ternyata nikmat juga untuk puasa. Nah, ibu bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, memang kadang-kala orang merasakan agak sulit untuk berpuasa karena puasa kita bukan memindah makan, memindah jam makan, tetapi betul kita tidak makan hanya pokoknya makan sehari sekali, jamnya terserah perut masing-masing. Jadi kalau perut masing-masing sudah lapar, ya makanlah. Karena saat itu kalau kita bisa mengatakan dalam bahasa saudara-saudara kita Islam, itu berbukanya jam segitu. Tergantung dari perut kita lapar, nah berbukanya ya jam segitu. Gitu. Tapi setelah itu dilanjutkan dengan puasa lagi. Ya. Ibu bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, memang agak sulit kita berpantang dan berpuasa karena kita tidak memindah jam makan. Lalu yang kedua, kita tidak makan yang berlebihan, karena kalau kita sudah perut kosong segala macam, kalau berlebihan malah sakit perut, maka kita biasanya makan pokoknya secukupnya dan kita agak kenyang, lalu kita berhenti, lalu setelah itu dilanjutkan dengan puasa lagi dan kita berpantang. Berpantangnya apa? Berpantangnya adalah hal-hal yang menyenangkan. Nah, saya mau tanya dulu, siapa yang masih muda yang sering kali main TikTok sama Instagram? Halo? Untung saya nggak punya alamat TikTok dan Instagram, sehingga saya bisa ngomong itu. Bisa nggak tidak TikTokan? Dan itu sebagai misalnya tantang kita. Karena kalau tidak TikTokan berarti menghemat pulsa. Berarti kita juga, kalau menghemat pulsa berarti apa? Harga pulsa inilah yang masuk di dalam HPP. Jadi harga pulsanya masuk dalam HPP. Ibu bapak, kalau dengan anak muda zaman sekarang kita nggak akan bisa ngomong, oh kamu puasa nggak makan, lalu agak sulit karena mereka sudah seringkali nggak pernah makan di rumah, tetapi camilannya itu banyak. Karena seringkali kan orang ngemil, lalu hiburannya ngemol, lalu seringkali juga ngomel. Kan biasanya begitu kan. Jadi ada mil, mol, mel, terus mul, gumul, bergumul, gumul. Jadi kita bisa melihat ada istilah itu. Maka kita mencoba untuk menghilangkan juga proses. Karena anak muda sekarang kan mengatakan kami nggak pernah makan hanya sekali kok bersama dengan papi mami. Tapi ngemil terus. Nah, kita bisa melihat bahwa ngemil ini harus juga ternyata itu menjadi sesuatu yang harus kita hindari. Dan ongkos untuk ngemil ini masuk di dalam APB. Nah, ibu bapak saudara terkasih. Lalu kalau ditanya lebih dalam lagi, puasa ini bukan apa sih? Apakah sekedar mengurangi makan? Jawabannya tidak. Jadi puasa kita tidak hanya sekedar mengurangi makan, tetapi betul kisah kita ini berusaha untuk menguasai perut kita dari nafsu makan yang berlebihan. Dan kalau kita mampu untuk menguasai kemampuan kita untuk mau menghabiskan makanan,
maka diandaikan kita mampu untuk mengendalikan nafsu-nafsu yang lain pula. Ibu, bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, kita hanya sekedar mengurangi kok, bukan berarti tidak makan, mengurangi makan aja. Jam makan yang tadinya 3 kali menjadi sekali, itu kan berarti mengurangi. Tetapi di balik itu semua ternyata gereja mengajak kita untuk mengendalikan nafsu makan kita, supaya nafsu-nafsu yang lain bisa kita kendalikan. Kalau ditanya apakah puasa kita kalau demikian sangat berat, jawabannya tidak, karena kita tidak harus menghindari minum, karena masih minum kita. Jadi mengatur makan saja, tapi minum masih. Tetapi tolong kalau minum, ya jangan minum yang mengenyangkan. Karena minum yang mengenyangkan berarti es campur. Es campurnya apa? Campur yang berat-berat gitu ya. Ya, tapi kita minum ala kadar. Gitu. Ya, ibu bapak, saudari kasih dalam Tuhan. Dengan demikian, kita akan mudah untuk menjalani puasa ini dengan ringan. Kalau kita tahu makna puasa. Jadi makna puasa tidak pertama-tama mengurangi makan, tetapi kita belajar untuk mengendalikan. Yang wajib memang Rabu Abu dan Jumat Agung. Ini yang wajib. Artinya kalau kita tidak melakukan, pintu pengakuan dosa terbuka. Ya. Tetapi yang lain-lain, kecuali hari Minggu, kalau Anda latihan pantang dan puasa dan ternyata nggak bisa, itu tidak termasuk dosa. Jadi nggak perlu mengaku dosa. APP kita berapa hari? Saya mau tanya dulu. Pantang puasa kita berapa hari? Berapa? 40. Dihitung dari Rabu Abu sampai Sabtu Sepi. Sabtu Sepi itu sorenya itu malam Paskah, gitu ya. Berapa hari? 46 hari. 46 hari ya. Dari Rabu Abu ini sampai Sabtu Sepi 46 hari. Tapi di situ dikatakan hari Minggu kita libur puasa. Jadi hari puasanya adalah Senin sampai Sabtu. Nah, kalau kita gagal, tidak perlu pengakuan dosa, kecuali yang gagal hari Rabu Abu sampai dan bukan sampai dan Jumat Agung. Kalau pantang Rabu Abu dan setiap Jumat. Maksudnya kalau setiap Jumat tidak pantang, pintu pengakuan dosa terbuka lebar untuk panjenengan. Tapi biasanya pengakuan dosa untuk masa prapaskah ada di tengah-tengah masa prapaskah. Berarti ingat, setelah pengakuan dosa itu jangan melanggar ya. Kan biasanya kan di tengah-tengah prapaskah, bukan Sabtu suci Anda mengaku dosanya, ya kan? Bukan Sabtu sepi Anda mengaku dosa. Nah, ibu bapak, saudari terkasih dalam Tuhan. Lalu sekarang ditambah lagi sekarang kegiatan kita. Kalau sudah mengurangi doa, maka kita ditambah porsi. Sudah mengurangi puasanya, makannya, kita ditambah porsi doanya ternyata. Porsi doanya bertambah. Supaya apa? Supaya kita tidak dikendalikan oleh nafsu makan itu, tapi kita mengembangkan nafsu yang lain, yakni nafsu berdoa kita. Dan ini yang seringkali tidak pernah dikembangkan oleh orang, nafsu berdoa. Kalau nafsu berdoa, jangan pertama-tama Anda pilih karena tidak pernah berdoa, jarang berdoa. Misalnya kalau kita punya pengalaman jarang berdoa, itu jangan lalu memilih, oh saya mau doa rosario, jangan. Saya sarankan jangan dulu. Karena orang yang bisa berdoa rosario itu adalah orang yang sudah pengalaman berdoa, baru dia akan bisa berdoa rosario. Tapi kalau kita tidak pernah berdoa, lalu doa rosario, kita akan blenger dalam berdoa. Contohnya misalnya, kalau kamu suka dawet enggak?
suka dawet. Kalau nanti ini setelah ini tak traktir 1 gentong harus habis, mau? Bisa? Enggak. Lalu kalau dia mungkin disuruh dipaksa makan dawet itu sak gentong, maka dia akan muntah-muntah. Besok diberi dawet sak gelas, mau nggak minum? Enggak, karena ada rasa trauma. Demikian juga dengan kita. Kalau kita nggak pernah berdoa, lalu dijak doa rosario, blenger, sesuk meneh ra gelem doa. Walaupun doanya besok lagi adalah singkat banget, tapi nggak akan mau berdoa. Maka kalau kita latihan berdoa, maka kerap berdoa tapi singkat-singkat. Jadi setiap kali, caranya adalah setiap kali kita memulai sesuatu, berdoalah singkat. Misalnya kalau kita mau pergi naik kendaraan, lalu di atas kendaraan mungkin sebelum pegang setir, lalu kita berdoa singkat, Tuhan, segala macam itu. Lalu amin, lalu nanti sampai di tempatnya kita juga berdoa. Lalu nanti lagi kegiatan apa lagi, mau ketemu dengan klien, kita juga berdoa sejenak, Tuhan, ini segala macam. Dengan seperti itu kita menambah porsi doa, tetapi itu menjadi sesuatu yang menjadi latihan untuk merutinkan kita berdialog dengan Tuhan. Jadi selama masa APP ini itu ada banyak sekali latihannya. Walaupun kita mengurangi makan, tetapi kita menambah porsi yang lain. Dengan seperti itu kita semakin bisa mendekat dengan Allah, sehingga nantinya pada waktu Paskah kita nanti akan mengalami kebangkitan Tuhan, tidak hanya pada saat ritus Paskah saja, tetapi mengalami kebangkitan Tuhan di dalam hati kita. Sehingga kalau kita mengalami kebangkitan Tuhan di dalam hati kita ini, kita akan bisa melakukan tindakan-tindakan kebaikan dan kebenaran, keadilan sesuai dengan kehendak Allah itu secara otomatis. Nah, ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, yang sering kali terjadi adalah orang menaikkan niat untuk kita dalam diri kita, niat untuk melakukan pertobatan dan sikap yang berubah. Namun kalau gagal, seringkali orang mencari kambing hitam. Kambing hitamnya siapa? Setan. Biasanya kambing hitamnya setan. Ya, karena setan membisikkan sesuatu Romo kepada saya. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, kalau ada orang mengatakan setan membisikkan sesuatu kepada saya, berarti orang itu dekat dengan setan, karena setan bisa berbisik kepada kita. Betul? Karena kalau setan itu jauh dari kita, setan bisa membisikkan sesuatu di telinga kita enggak? Enggak. Maka kalau orang mengambil hitam setan berbisik di dalam diri kita, berarti setan itu dekat dengan kita. Maka kalau demikian, jangan mencari kambing hitam setan, tapi kita melihat kegagalan kita sebagai latihan kita untuk bangkit, mengubah diri kita sedemikian rupa. Jangan mencari kambing hitam setan. Biarkanlah setan itu berkeliling mengganggu kita, tapi jangan biarkan dia membisikkan di dalam diri kita supaya kita melakukan tindakan-tindakan yang keliru. Nah, maka demikian kita akan bisa melampaui dan melakukan masa APP ini dengan baik. Ibu bapak, saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, selamat berpantang, berpuasa, berdoa, dan berderma. Amin.